Itu di bot aman enggak gini? Bukan maksudnya yang Cilencak. yang apa yang konstruksinya. Oke, selamat siang, Dik. Selamat datang di channel Pesanggerahan Langanarjo. Rahayu Gusti. Ini gimana ceritanya sehingga panjenengan sebagai komunitas cinta sungai sehingga bisa sampai ke sini, lalu apa yang akan dilakukan karena membawa dua perahu ini? Ya. Satu perahu apa namanya nih? Ini perahu kayak boat, auto boat guys, sama yang di belakang itu SUP atau stand up paddle. Gitu. Baik, oke, silahkan diperkenalkan dulu nama komunitas dan nama panjenengan. Ya, saya Ermiko Effendi dari komunitas stand up paddle Indonesia. Terus ada kawan-kawan yang paling ujung, Saya Muhammad Rifai dari Stand Up Paddle Sub River Indonesia. Oke. Ya, saya Kathy dari Stand Up ID Jabar. Saya Bayu dari Stand Up Paddle Sawangan Depok. Saya Bagas dari Arung Jeram Kota Surakarta. Baik, ceritakan coba apa yang akan dilakukan kegiatan nanti. Ya, Gusti. Jadi sebenarnya banyak ya aktivitas yang kita lakukan. Nah, tapi di ekspedisi, jadi aktivitas kita ini adalah ekspedisi Bengawan Solo 2022. Nah, kemudian apa yang kemudian ingin kita capai begitu? Sebenarnya banyak komunitas yang hari ini sudah fokus untuk ngurusin sungai. Ya. Nah, tapi fokusnya kawan-kawan ini hanya di dalam tanda kutip rumahnya masing-masing begitu, Gusti. Ya. Nah, jika kita berbicara tentang sungai, maka sebenarnya upaya pemeliharaan sungai itu tidak bisa menurut kami dilakukan parsial per daerah begitu. Ini harus melibatkan banyak komunitas yang tentu saja komunitas yang paling punya peran adalah komunitas yang berada di sepanjang daerah aliran sungai itu. Nah, ekspedisi Bengawan Solo tahun 2022 ini akan mengambil rute di das utama Bengawan Solo yang membentang antara 462 km dari Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Kemudian kita akan berakhir di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Begitu. Nah, kemudian apa yang menjadi misi kita? Misi kita yang pertama, kita sebenarnya ingin merangkul semua komunitas, baik komunitas yang kemudian seperti teman-teman Faji yang secara rutin beraktivitas di sungai. Terus kemudian ada komunitas-komunitas baik dari simpul akademisi, terus kemudian dari dunia usaha, dari media dan sebagainya. Nah, kenapa kita kemudian merangkul banyak pihak? Karena sebenarnya kita sudah cukup banyak punya bukti ya, aktivitas kita itu sebenarnya banyak komunitas dan itu masif semua. Lagi-lagi akan tetapi kalau kita tidak berjejaring, tidak bersatu dalam skenario langkah yang sama, ini akan menjadi sebuah PR berat. Kalaupun sukses, itu pun akan sukses di daerah itu. Baik, kenapa dipilih Pesanggerahan Langanarjo ini sebagai aktivitas awal untuk penelusuran Sungai Bengawan Solo yang rencananya dari hulu? Iya, ini adalah meeting Langanharjo ini kita tentukan sebagai meeting point kita di Jawa Tengah di ekspedisi Bengawan Solo ini karena ada story yang unik di Langanharjo ini. Langanharjo ini adalah rumah raja, rumah dari beliaunya Paku Buwono ke-9. Dan yang paling unik ada story di mana jika dilihat dari fisik, rumah raja ini mungkin satu-satunya, sejauh yang saya tahu, rumah raja satu-satunya yang menghadap ke sungai. Ini yang menarik. Nah, sungai kita itu kebanyakan pihak menganggap sungai itu adalah dalam istilah Jawa buritan, artinya sesuatu yang selalu berada di belakang rumah. Ya layaknya sesuatu yang ada di belakang rumah, termasuk limbah rumah tangga, segala macam yang kita hasilkan dari rumah tangga itu mengalirnya ke sungai. Nah, ini ada rumah raja yang tersohor menghadap ke sungai. Dan ketika kita kilas balik masa lalu, ternyata Bengawan Solo itu memang punya sisi historis yang kuat kaitannya dengan keberadaan beliaunya Paku Buwono ke-9.
di era sebelumnya ada sejarah yang mencatat bahwasanya kapal Rojomolo itu berlayar dari Langenharjo sampai dengan Muara begitu, atau hilir Bengawan Solo di Gresik, bahkan melintas sampai ke Madura dalam rangka untuk melamar Putri Madura. Itu tertulis di Babat Madura. Nah, tentu saja jika kita melihat dari kilas balik sejarah, Bengawan Solo ini tidak hanya parit besar begitu ya yang membawa air dari hulu kemudian sampai selesai di lautan, tapi memang punya andil besar dalam sisi transportasi. Dan kita tahu sebelumnya, jauh sebelumnya, ada Egon Boys juga sempat menemukan situs fosil manusia purba juga di Bengawan Solo. Jadi sebenarnya Bengawan Solo itu layaknya sebuah museum panjang sekali, karena ada peradaban yang hari ini masih eksis sampai sekarang terpelihara. Tapi saya meyakini juga ada banyak situs-situs yang memang belum tereksplor atau belum bisa diketahui, kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Lalu kemudian tolong diperkenalkan namanya dan Anda berperan apa nantinya di ekspedisi Bengawan Solo ini. Oke Gusti, perkenalkan nama saya Bagas dari Federasi Arung Jeram Indonesia Kota Surakarta. Ya, di sini saya mewakili rekan-rekan dari Faji juga untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekspedisi Bengawan Solo ini, ya karena pertama emang salah satu Bengawan Solo bisa jadi salah satu sarana buat kita latihan lah. Terus terang kita juga berfokus pada prestasi, jadi venue-nya cocok untuk mengaktualisasi diri dari atlet-atlet sendiri seperti itu. Baik, terima kasih. Lalu kemudian di sebelahnya ini tolong diperkenalkan dan berperan apa nanti. Baik, saya Bayu Prasetya dari Stand Up Paddle Sawangan, Depok. Jadi di ekspedisi ini saya mendapat kehormatan untuk mendampingin para paddler stand up paddle. Pertama adalah menjaga keselamatan dan juga mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh tim ekspedisi. Ya. Demikian dari saya. Oke, baik, terima kasih. Lalu Mbak ini tolong Ya, diperkenalkan. saya Kathy dari Bandung nih, saya wakil dari Stand Up Paddle Indonesia di Jawa Barat. Tugas saya di sini ya, terima kasih karena saya udah diajak untuk ikut serta ekspedisi ini. Tugas saya itu bantu untuk logistik di tim ini. Oke, baik. Lalu sebelahnya lagi siapa, Mas? Nama saya Muhammad Rifai, saya dari Sub River Indonesia. Tugas saya di sini adalah sebagai paddler untuk menyusuri Sungai Bengawan Solo. Di sini kita akan memperkenalkan olahraga wisata menggunakan SUP dengan menyusuri Bengawan Solo. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih semuanya ya. Selamat datang di Pesanggerahan. Mudah-mudahan acara panjenengan sukses. Lalu kemudian pemerintah juga meresponnya. Ya.